Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harama syiyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Agung Demak rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia yang telah kita berikan kepada kita, lebih-lebih memberikan 3 nikmat yang utama sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Al-Munahbih, yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kecukupan. Tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit beramal. Semoga dengan nikmat yang diperoleh tadi dan barokah Sayyidul Ayyam semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga fi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Agung Demak rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Juga kaidah ini disampaikan oleh para ulama lain. Mereka berkata, inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min jazai sayyiati as sayyiata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Artinya apa? Bahwa tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan tanda suatu amalan tidak diterima atau dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika dilanjutkan dengan amalan-amalan yang jelek selanjutnya. Untuk itu, amalan di bulan Ramadan, jika amalan di bulan tersebut diterima, berarti setelah Ramadan diikuti dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika tanda amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan amalan-amalan kita adalah diikuti dengan amalan yang jelek. Penjelasan di atas sebagai penguat makna sawal yang berarti irtafa'a, yang artinya adalah meningkat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari penjelasan di atas, Al-Fakir Khatib mengambil tema 5 kenyataan kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya agar kita bukan dari 5 kenyataan tersebut. Apa 5 kenyataan tersebut? Yang pertama adalah sebagian kaum muslimin
pasca bulan Ramadan malas mengerjakan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh, karena ba'da Ramadan tidak ada lagi kegiatan kebiasaan makan sahur. Padahal sholat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan, karena sholat 5 waktu adalah penentu amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai barometer baik dan buruknya amal seseorang selanjutnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu, fa in solukat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholat kita baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia akan menyesal dan merugi. Kenyataan yang kedua adalah masjid dan musola pasca Ramadan mulai sepi dari aktivitas sholat berjamaah. Bahkan tidak sedikit masjid dan musola sudah tidak terdengar kumandang suara adzan. Perhatikanlah bahwa sholat berjamaah itu sangat ditekankan sekali bagi kaum muslimin laki-laki. Yang buta saja Nabi Muhammad SAW tetap menyuruhnya untuk senantiasa berjamaah di masjid. Ceritanya ada seorang laki-laki buta mendatangi baginda Rasul Muhammad SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid, ya Rasul." Kemudian pria itu meminta pada Rasulullah SAW agar diberi keringanan untuk sholat di rumah. Pada mulanya baginda Rasul Muhammad SAW memberi keringanan, namun tatkala dia hendak berpaling, beliau SAW memanggilnya lalu berkata, "Hal nastami'un nida' bis sholah?" Apakah engkau mendengarkan suara adzan sholat? Laki-laki buta itu menjawab, "Ya, ya Rasul." Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fa'ajib, penuhilah panggilan adzan tersebut." Ma'asyiral muslimin, seorang laki-laki yang buta saja tetap dianjurkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita dalam keadaan sehat, badan dan penglihatan pun masih normal? Karena pentingnya dan afdolnya sholat berjamaah, baginda Rasul Muhammad SAW menegaskan, "Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwanahu ikhdahuma takhtu khatinatan wal ukhra tarfa'a darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat sholat, untuk melaksanakan sholat wajibnya, maka tiap langkahnya salah satunya menghapus dosa, dan langkah satunya lagi mengangkat derajatnya. Wallahu mufsib, baik derajat rizki, derajat jabatan, derajat ilmu, maupun derajat kemuliaan-kemuliaan yang lain. Pemandangan semacam ini sering kita saksikan tatkala kita melaksanakan haji dan umrah. Di sana hamparan tanah luas yang tandus, gersang, hanya batu-batuan dan gunung, tapi penuh keberkahan. Mengapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kaum muslimin, di kisaran Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi serta tempat-tempat ibadah yang lainnya di Makkahul Mukarramah, tatkala mendengarkan panggilan adzan, semuanya bergerak, bergegas dan menghentikan seluruh aktivitasnya untuk mencari karunia Allah, keuntungan dan keberkahan
lewat melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita? Kenyataan yang ketiga adalah sholat malam sudah enggan dilaksanakan, padahal di bulan Ramadan kita senantiasa menjadi orang-orang yang gemar sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah yang lainnya, termasuk tahajud dan tasbih. Seharusnya setelah Ramadan menjadi orang-orang yang semangat terus menjaga sholat malam atau giat melaksanakan sholat tahajud. Nabi Muhammad SAW mencela ketika itu, dia mengatakan dzalika syaitanu bala fi udunaihi, demikianlah setan telah mengencingi kedua telinganya. Nabi Muhammad SAW juga mencela pula orang yang saat Ramadan rajin sholat malam, namun setelah Ramadan ia meninggalkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu Ramadan dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Kenyataan yang keempat adalah puasa sunnah sudah tidak mau dikerjakan karena merasa cukup dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan perlu disempurnakan dengan puasa sunnah-sunnah yang lainnya, baik puasa Syawal atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Biar kekurangan yang ada pada puasa wajib bisa ditutupi dengan puasa sunnah. Salah satunya adalah bisa dilakukan untuk puasa Syawal selama 6 hari, baik dilaksanakan di awal, di pertengahan maupun di akhirnya. Terkait hal tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana summa taba'ahu sittan min Syawalin kana kasyabid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti puasa penuh 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga pasca Ramadan kita senantiasa itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah puasa Senin dan Kamis, sebagaimana sabdanya, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa anna shaimin. Berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan kepada Allah sedangkan kami saat ini sedang berpuasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenyataan yang kelima adalah tadarus Al-Quran kita tinggalkan. Sebagai perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan. Al-Furqan ayat 30. Ibnu Katsir menyatakan bahwa di antara makna mahjur di atas adalah tidak mau membaca dan mendengarkan lagi Al-Quran. Dalam Zat Al-Masyir karya Ibnu Jazuli, di antaranya pendapat Ibnu Abbas tentang ayat di atas adalah kata mahjur berarti sudah tidak diperhatikan dan diimani lagi. Semoga 5 kenyataan yang disebutkan tersebut di atas kita hindari. Jangan sampai amalan-amalan Ramadan malah kita ikuti dengan maksiat dan amalan-amalan yang buruk pasca Ramadan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberi kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas Ramadan ini. Semoga kita terhindar dari kenyataan jelek sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Oleh karena itu, agar kita senantiasa komitmen dan istiqomah di dalam rangka mengamalkan amal baik pasca Ramadan, kita senantiasa muhasabah, mujahadah dan muraqabah sebagaimana yang telah disampaikan khatib pada Jumat sebelumnya.
Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini senantiasa mendekatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir hayat kita senantiasa diberi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwas samiul alim.